Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Apa kabarnya hari ini Pak Denny? Alhamdulillah, Bu Nur gimana? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching pada hari ini Pak, saya akan Ya, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. ya. Bersama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian, kemudian pada saat ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kreatif. Pertanyaan pertama yang saya akan pertanyakan kepada Bapak adalah yang ke-1, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini, Pak? Ya, baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi ini, Pak? Yang ingin saya kembangkan yang adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baik. Yang ketiga, Pak, bagaimana atau apa yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini, Pak? Yang saya ingin coach saya ini memberikan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu saja yang saya inginkan. Baik, Bapak. Demikian terlebih dahulu ya Bapak observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coachingnya terhadap coachee, Pak. Kami persilahkan, Siap. Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabarnya malam ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Denny sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Oh iya, Ibu dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Iya sih Pak, sebenarnya ini udah lama sekali saya pengen ngobrol bareng Bapak terkait permasalahan saya. Begini, saya tuh punya permasalahan di kelas ya Pak. Dari sekian banyak siswa, ada satu orang yang dia itu agak berbeda dengan siswa yang lain dari segi kenakalannya gitu maksudnya. Dari segi kenakalannya dia itu lebih dari yang lain. Kemudian dia juga termasuk siswa yang temperamen gitu loh. Ketika dia tersinggung sedikit, marahnya luar biasa. Tapi isengnya itu loh ke orang lain, aduh gitu bikin emosi gitu. Seperti itu Pak. Baik, berarti yang dapat saya garis bawahi adalah siswa yang temperamen, kemudian mungkin siswa yang mengusil dengan temannya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Pada cakapan kita malam ini, apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Yang ingin saya dapatkan tentu saja saya ingin mendapat solusi bagaimana cara menangani siswa yang seperti itu dengan cara yang tepat supaya siswa tersebut menyadari bahwa hal yang dilakukannya selama ini itu bisa dikatakan kurang baik. Kemudian dia pun supaya bisa menyadari supaya lebih bisa jauh lagi terhadap dirinya juga teman-teman di lingkungan kelasnya. Seperti itu, Pak. Baik.
Jadi yang ingin Ibu harapkan adalah solusi terhadap anak tersebut ya Bu ya. Iya, Lalu betul. lalu solusi apa yang ingin Ibu dapatkan menurut Ibu? Tentu saja solusi yang mudah, yang apa ya, yang bisa direalisasikan ketika di kelas antara guru terhadap peserta didiknya gitu. Seperti itu. Oke, dari yang Ibu tadi katakan bahwa realisasinya itu adalah realisasi antara guru dengan apa tadi Bu? Saya lupa. Dengan guru peserta didik, betul. Iya. Berarti ada penekanan bahwa kalau peserta didiknya dia baik atau peserta didiknya dia ramah sesuai istilahnya menurut, berarti itu masuk pada tahapan level semua ya. Iya, bisa dikatakan demikian kalau siswa seperti itu. Betul. Nah, kira-kira siswa yang bermasalah tadi menurut Ibu ada di level berapa, Bu? Menurut pengamatan saya itu sekitar di level 7 mungkin. Karena itu nakalnya menurut saya itu terlalu nakal di antara teman-teman yang lainnya begitu. Nah, untuk dari level 7 ini apa yang ke level berapa yang Ibu harapkan agar anak-anak tersebut dapat sesuai dengan keinginan Ibu tadi? Saya berharap dia bisa turun ke level 5 ya, yang mungkin nanti bisa menyeimbangi dengan teman-teman yang lainnya. Artinya yang namanya peserta maka wajar ya, namanya juga anak-anak gitu. Tapi ketika kenakalannya di luar ambang batas, saya rasa itu perlu diluruskan gitu. Nah ini pun terhadap siswa ini pun saya ingin mencoba untuk supaya kenakalan, keisengannya itu, kemudian sifat temperamennya itu bisa diturunkan gitu supaya dia bisa mengontrol dirinya. Baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa adanya realisasi antar peserta didik atau dengan guru-guru yang lain kalau saya nggak salah ya Bu. Selain itu ada nggak Bu strategi yang Ibu dapat terapkan selain realisasi dari yang tadi Ibu katakan itu? Ya, sebenarnya untuk bisa dikatakan untuk dalam menghadapi gitu ya, dalam menghadapi peserta didik yang seperti ini, biasanya kan guru memberikan nasihat ketika peserta didiknya melakukan kesalahan atau menurut pandangan kami siswa tersebut dikatakan bersalah, ini kan biasanya ditegur atau diberikan apa ya, nasihat-nasihat gitu supaya tidak melakukan hal seperti itu yang menurut pandangan kami memang salah. Kemudian untuk rencana ke depan, saya itu berencana mungkin akan membuat kesepakatan kelas yang mana nanti kesepakatan kelasnya tentu saja yang namanya kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama ya, bukan oleh satu pihak, bukan oleh para guru yang siswa kemudian harus mentaati, tapi kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh semua warga kelas, termasuk peserta didik yang nantinya diharapkan ketika mereka sudah membuat sebuah kesepakatan, sebuah bisa dikatakan aturan yang dibuat oleh mereka, diharapkan mereka bisa menyadari, oh iya saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Nah dengan harapan diadakannya kesepakatan kelas, siswa yang tadi kenakalannya melebihi yang lainnya, kemudian temperamennya yang di atas rata-rata temannya, mungkin dia bisa lebih mengontrol diri ketika sudah diadakan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa selain nasihat juga Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan Ibu mulai mensosialisasikan kesepakatan kelas tersebut? Insya Allah secepatnya Pak. Kebetulan untuk besok itu ada guru mapel yang mengisi kelas, jadi guru tidak ke kelas, mungkin lusanya saya akan melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan anak-anak. Kira-kira
apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini nih Bu? Oh, alhamdulillah dari kita mengobrol di sini, saya sudah mungkin titik pencerahan nih apa yang menjadi permasalahan saya. Yang tadinya saya kebingungan nih setiap hari dikasih nasihat, setiap hari dikasih wejangan kepada peserta didik yang tersebut tadi. Nah, sekarang sudah mulai ada, oh iya nih kita coba dengan langkah yang baru, dengan rencana yang baru. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ini nantinya bisa berhasil, seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran bagaimana Ibu nanti menciptakan kesepakatan kelas. Ya, mungkin saya akan tunggu kabar dari Ibu ketika sudah melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Semoga Ya, rencana Ibu dalam melaksanakan kesepakatan kelas ini berjalan dengan baik ya Bu ya. amin, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Mungkin sekian cukup dari saya Ibu ya. Semoga obrolan kita bisa dilanjutkan nanti di lain waktu. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Ya Bu. Ya, itu tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama Ibu Tuti ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Pak. Ya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan oleh Bapak? Ya, keterkaitan indikator yang sudah saya inginkan, di mana coaching ini saya melakukan dengan metode alur Tirta. Kemudian saya menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Begitu. Ya, baik, Pak. Ya, menurut saya, Pak, sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, Pak, sesuai dengan alurnya. Kemudian alur tirtanya sesuai dengan alur tirtanya, Pak, dan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, Pak. Ya, selanjutnya, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan, Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan melakukan cara memahami lagi proses Tirta agar dapat melakukan coaching saya ini lebih baik lagi. Ya, baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian Pak, observasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua Pak, dan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.